Oke, selamat pagi siswa kelas 4E. Baik. Bentar, ini kayaknya ada kesalahan. Halo. Oke, saya ulang ya. Nah, hari ini adalah hari Senin, tanggal 25 Juli. Kita masuk ke kelas amfibi ya. Kita masuk ke kelas amfibi di halaman 7. Oke, halaman 7. Kelas amfibi. Langsung saja kita baca dulu nak keterangannya ya. Siswa panggil Easton. Ya, Easton, silakan Easton. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan perairan. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Ya. Pada saat beruduk, katak hidup di perairan. Lalu saat dewasa, katak hidup di darat. Hewan amfibi mengalami metamorfosis, yaitu Halo Easton. hingga dewasa. Ya. Perhatikan perubahan bagian-bagian tubuh katak berikut. Terima kasih Easton. Nah, sekarang saya mau panggil dulu yang ada di kelas. Tapi saya mau minta agak besar sedikit suaranya ya. Bisa coba dulu yang Isabel. Posisi Isabel yang ada di kelas. Oke ya. Nah, contoh amfibi adalah katak. Ya, amfibi hewan yang hidupnya di dua alam, bisa di air dan di darat. Saya ulangin, amfibi hidupnya di dua alam, bisa di air, bisa di darat. Kenapa? Karena dia mengalami metamorfosis, ya. Artinya metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak hewan muda. Nah, kita lihat metamorfosisnya. Ada perubahan bentuk tubuhnya sebelum menjadi katak dewasa, ya. Sebelum menjadi katak dewasa, dia nggak seperti ini bentuknya. Enggak, bukan. Bentuknya adalah berudu yang pertama. Tahu berudu? Berudu itu seperti kecebong. Ini banyak kamu jumpai di daerah selokan, daerah parit-parit, dia seperti ikan yang berenang-berenang, yang kecil-kecil. Nah, kalau kalian perhatikan di selokan air atau di parit-parit dekat rumah, ada bentuk seperti ini berudu, karena ada ekornya. Nah, ini bakalan jadi calon katak seperti ini. Ya, bakalan jadi calon katak. Nah, kemudian beberapa hari kemudian dia berubah menjadi berudu berkaki dua. Kita lihat ada kakinya. Berudu berkaki dua.
muncul kakinya tiba-tiba. Ini kan nggak ada kaki ya, seperti ikan ya. Muncul kakinya 2 di bagian depan, ya di bagian depan. Berudu berkaki 2. Kemudian muncul kembali. Berudu berkaki 4. Ada 4 kakinya. Kakinya berselaput seperti ini. Saya perjelas ya. Berudu berkaki 4. Berudu berkaki 4. Lihat. 2 depan, 2 belakang. Belakang menjadi calon katak. Perubahan bagian-bagian tubuh katak selama bermetamorfosis. Ingat, metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Oke, sampai di berudu berkaki 4. Sudah, apa yang terjadi? Ekornya ini bisa menghilang. Ya, hilang ekornya menjadi katak muda. Berubah lagi dia menjadi katak muda. Ya, lihat, ekor katak menyusut, lama-lama hilang. Ekor katak menyusut, lama-kelamaan menjadi hilang. Berubahlah dia menjadi apa? Katak muda. Pernah lihat nggak katak kalau yang masih kecil-kecil udah bisa lompat-lompat? Itu bisa kamu lihat itu setelah selesai hujan. Dia muncul kataknya. Dia kecil segini ukurannya bisa lompat-lompat. Itu yang kamu jumpai adalah katak muda. Ini kalau selesai hujan, perhatikan ya, pasti muncul katak. Benar, kataknya lompat-lompat, masih kecil-kecil. Nah, dia itu berubah dari berudu berkaki 4, ya, menjadi katak muda. Setelah katak muda, sudah pasti menjadi apa? Katak. Nah, yang kamu lihat yang besar kan? Yang kamu lihat yang besar kan? Nah, ini sering lihat kalau setelah hujan yang kecil-kecil muncul itu. Setelah hujan biasa muncul yang ini, yang kecil lompat-lompat. Nah, kalau yang besar udah biasa lihat. Ya, di dekat-dekat tanah-tanah, dekat rumah, atau ada katak atau ada sawah-sawah yang gede-gede katanya ya. Nah, jadi disebut hidupnya disebut sebagai di 2 alam. Nah, karena dia kan bisa berenang waktu masih berudu di air. Nah, sampai dia besar, katak muda dan katak dewasa, dia hidupnya di darat. Makanya disebut dengan hidup di 2 alam. Bisa di air, bisa di darat. Karena dia mengalami metamorfosis. Karena dia mengalami saya ulangin. Katak mengalami apa? Metamorfosis. Ingat, metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi sejak hingga. Nah, kita lihat bagian-bagian dari tubuh si katak. Apa saja bagian-bagian tubuhnya? Oke, Miss mau panggil dulu yang namanya Derek Aryo. Derek Aryo. Yes, Miss. Oke, Derek Aryo, apa fungsi tubuh pada katak yaitu kaki? Apa fungsi kakinya? Berapa jumlah kakinya, Derek? 4. 2 di Belakang, 2 di depan. 2 depan, 2 belakang. Oke. Apa fungsi kaki belakang, sayang? Derek Aryo. Apa fungsi kaki belakang pada katak? Untuk melompat. Untuk melompat. Oke. Apa fungsi gendang telinga pada katak? Gendang telinga. Gendang telinga. Pendengaran. Untuk mendengar. Oke, pintar. Baiklah, sekarang yang offline. Miss mau panggil yang offline. Arin, maju Arin. Arin, maju Arin.
Maju nak, maju. Yuk. Iya, sini, tunjuk. Oke, sekarang Miss mau tanya dengan Arin. Coba tunjuk yang mana gendang telinga. Coba tunjuk Arin, mana gendang telinga Arin. Ini coba lihat, ini enggak gendang telinganya. Ada nggak yang bulat-bulat? Apa fungsi gendang telinga Arin? Pada kata untuk mendengar. Coba tunjuk mana kaki belakang. Iya, kaki belakang dia agak panjang ya. Apa guna kaki belakang? Untuk melompat. Oke. Selanjutnya Arin tunjuk dulu mana selaput renang. Kakinya berselaput renang. Nah, ini kaki. Jari-jarinya ya, lihat. Jari-jarinya berselaput renang. Apa guna selaput renang pada katak? Dari katak. Untuk berenang, memudahkan dia untuk berenang ya. Oke. Sit down. Oke, Miss mau panggil lagi yang di rumah. Nikolas Sanaka. Nikolas, apa fungsi kulit pada tubuh katak? Membantu pernafasan katak. Oke, terima kasih Nikolas. Coba tunjuk dulu ini nak. Siapa namanya ini? Iya, maju sayang, Jessin. Coba tunjuk kulit si katak. Ayo sayang. Tunjuk kulit si katak. Mana kulit si katak? Semuanya kulitnya ya. Oke, jadi kulitnya itu basah dan licin. Kita perjelas ya, Jessin. Sebentar sayang, sebentar. Kulitnya itu basah dan licin. Ya, kulitnya basah dan licin. Oke, Miss mau tanya dengan Jessin. Jessin, apa fungsi kulit pada tubuh katak? Untuk ini kulitnya nak, semua tubuhnya berkulit ya, basah dan kulit. Apa fungsi kulit pada tubuh katak? Fungsinya nak, fungsinya. Wah, gampang sekali, sudah dijelas tadi kan. Siapa yang membantu Jessin? Nah, coba yang di ujung sana, yuk. Apa fungsi kulit pada tubuh katak? Oke, benar. Untuk apa, Jessin? No, ulangi sayang. Ayo, sini maju nak. Apa fungsi kulit pada tubuh katak? Bisa diulangi, Jessin? Sit down you. Fungsi kulitnya adalah untuk membantu pernapasan pada si katak. Jadi dia bernapas dengan kulit. Ya, pertanyaannya kalau saya ulangin. Katak bernapas dengan paham? Harus diingat ya. Oke, apa fungsi selaput renang pada katak nih bagian jari-jarinya? Untuk berenang. Katak mengalami metamorfosis. Apakah itu metamorfosis? Sudah paham sampai di sini mengenai metamorfosis pada katak? Karena dia dulu mengalami berudu, ya, bukan langsung menjadi katak. No, dia harus mengalami dari berudu dulu, berubah dia. Bentuknya berubah-berubah dari hari ke hari. Berudu berkaki 2, berkaki 4, katak muda sampai katak dewasa. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut. Nah, masuk ke materi ikan. Siapa yang suka ikan?
Siapa yang suka memelihara ikan di rumah? Semuanya tunjuk tangan, oke. Iya, nggak apa ya. Miss hanya tanya siapa yang hobi memelihara ikan di rumah. Ikan apa yang ada di rumah? Nah, banyak ya, bebas lah mau ikan apa ya. Oke, Miss juga pelihara ikan loh di rumah. Ya, Miss juga pelihara ikan di rumah. Ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja mau belajar mengenai bagian-bagian ikan, ya, bagian-bagian dari ikan. Rizky Osano, silakan dibuka mikrofonnya, Rizky Osano. Baca dulu, Nak. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ciri-ciri ikan antara lain tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor. Bagian-bagian tubuh ikan beserta fungsinya dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, terima kasih Rizky Osano. Yang ada di kelas. Ayo, baca dulu. Ayo, Nak, maju. Yuk. Ya, di depan, yuk. Ikan. Iya, terima kasih. Oke, nah kita harus tahu bagian-bagian ikan, Nak. Ya, jangan tahunya, Miss saya suka ikannya, tapi nggak tahu bagiannya. Nah, oke, bagian-bagian dari ikan. Nah, ciri-cirinya antara lain, ikan tidak memiliki kaki. Ikan tidak memiliki apa? Emang ada ikan punya kaki? Oh, ikan nggak ada kaki, Nak. Ya, dia nggak berjalan, tapi dia bisa berenang, ya. Ikan itu memiliki bagian tubuh antara lain ada kepala, ada badannya, ada ekor, ada ekornya, Nak, ya. Nah, kita lihat badannya, bagaimana badannya? Oke, Miss mau panggil dulu deh yang ada di rumah. Nicholas Lau. Apakah ada Nicholas Lau? Nicholas Lau? Halo? Iya, bagaimana tubuh ikan, Nak? Bagaimana tubuh ikan? Tubuhnya atau badannya? Halo, Nicholas. Badannya bagaimana, Nak? Badan yang ramping untuk Oh, badannya ramping. Apa kegunaan tubuh yang badannya ramping? untuk memudahkan ikan berenang. Iya, jadi badan ikan itu ramping ya, supaya dia gampang ya bergerak di dalam apa, Nak? Air. Bergerak dia. Ya, oke. Terima kasih ya, Nicholas. Selanjutnya Miss mau panggil nih yang ada di kelas kita. Miss mau panggil. Jangan, kalau sayang, kotak pensilnya simpan dalam tas ya. Iya. Oh, gantian ya, Nak. Gantian ya. Coba Miss panggil yang ini aja deh. Ayo, maju. Duduknya tegak sedikit, Nak. Duduknya, Nak. Ayo. Coba tunjuk mana bagian tubuh ikan yaitu ekor. No, ekor. Mana namanya ekor? Oke, apa fungsi ekor, sayang? Untuk membantu
Ikan bergerak ketika berbelok kanan. Kemudian belok kanan lagi. Kemudian belok kiri lagi dan putar-putar ikannya ya. Jadi fungsi ekor tadi apa Nak? Untuk memudahkan ikan. Ya lengkap dong Nak. Untuk memudahkan ikan berbelok kemana? Kemudian coba ulangi. Fungsi ekor pada ikan. Oke, sit down. Harus ingat ya. Fungsi ekor pada ikan. Ini sepanjang yang di rumah. Clarissa Laurencia. Halo. Halo. Ya, fungsi ekor tadi apa Nak? Bisa diulangin? Fungsi ekor pada ikan. Fungsi ekor pada ikan untuk Bisa berenang. semuanya bisa berenang, tapi yang utama adalah untuk dia. Oke, saya ganti ya. Brian Lucio. Halo. Ya, Miss. Ya, fungsi ekor pada ikan berguna untuk apa, Nak? Miss gak kedengeran. Fungsi ekor pada ikan untuk Brian Lucio. Fungsi ekor digunakan untuk membantu pergerakan ketika berbelok ke arah saat berenang. Iya, itu baru benar. Terima kasih, Brian. Sudah tahu ya. Nah, sekarang Miss mau panggil lagi Jovanli. Jovanli. Ini sudah hadir Jovanlinya. Mudah kan masuk ke join? Nggak susah loh, Nak. Oke, Jovanli, dengarkan. Apa fungsi sisik pada ikan? Sisik. Mana sisiknya ini? Sebagai pelindung tubuh. Sebagai? Pelindung tubuh. Oke, terima kasih, Jovanli. Jason Orville. Sirip, fungsi sirip pada ikan. Sirip punggung dan sirip dada. Sirip punggung, sirip dada. Apa fungsi sirip pada ikan, Jason? Sirip berguna. Sirip menggunakan untuk untuk bergerak ketika berenang. Oke, thank you ya. Sekarang yang ada di kelas. Ini Nak, yang tengah yuk, baju yuk. Ini bagian tubuh apa Nak? Yang ini? Maju sayang, maju yuk. Gak boleh malu-malu. Cepat sedikit Nak, ayo cepat sedikit yuk. Tunjuk sayang, ini apa? Tunjuk. Ini bagian tubuh apa? Bagian tubuh apa ini? Sit down. Saya mau yang percaya diri, yang paling belakang. Ayo maju yuk. Kamu tahu ini bagian tubuh apa, Nak? Cepat sedikit Nak, yuk. Coba sebutkan bagian tubuh ikan apa namanya ini? Yang mana? Oh, kepala ini aja kan yang pinggir. Sit down. Coba yang depan, yuk. Ditunjuk ya, khusus yang ini saja. Nah, namanya apa? Yang buat suaranya?
Yang kuat sekali lagi. Oke, pintar insang. Apa guna insang pada ikan? Untuk teratur. Dan please, insang gunanya untuk bernapas ya. Sekarang Miss mau panggil yang online dulu. Erlin Cokro. Erlin Cokro. Halo, Erlin Cokro. Miss. Ya, apa fungsi insang pada ikan, Nak? Ini insang ya. Pas. Untuk bernapas, pintar. Apa fungsi sirip pada ikan? Sirip. Untuk Erlin Cokro. Untuk penggerakan saat berenang. Iya, pintar sekali. Annabel Anastasia. Apa fungsi sisik? Lihat sisiknya, Miss perjelas ya sisik. Nah, sisik pada ikan. Coba Sebagai pelindung tubuh. ya, sebagai pelindung tubuh. Ini sisiknya loh. Ya, tubuhnya semuanya bersisik. Jelas tidak gambarnya? Jelas ya. Semua tubuhnya bersisik. Oke. Terima kasih Erlin Cokro dan Annabel. Baiklah, kita sudah mengetahui bagian tubuh ikan dan fungsinya. Sekarang, hewan apa lagi nih yang hidup di air selain ikan? Kuda apa? Kuda laut. Oke, ini kuda laut, gambar kuda laut. Coba Miss mau tanya dulu yang ada di rumah lagi. Mana sirip kuda laut? Nah, mana tunjuk dulu siripnya? Felisa Wellington. Felisa Wellington. Ya, Miss. Oke, coba ditunjuk dulu, Nak, mana sirip dari kuda laut yang warna apa? Yang warna biru itu, Miss. Ini warna biru? Sirip ya? Ya, Miss. Oke, betul ya. Jadi siripnya yang ini loh, kuda laut. Siapa yang mau nunjuk? Yang ada di kelas. Coba yang tengah sini yuk, Nak. Ini yang nomor 2. Kamu, lihat. Maju. Tunjuk, Nak, mana sirip dari kuda laut. Yang mana? Ah, yang warna biru. Merupakan siripnya. Mana ekornya, Nak? Oke, ini adalah ekor dari kuda laut. Apa fungsi ekor pada kuda laut? Untuk apa? Oke, jadi ekornya adalah alat pertahanan diri. Ya, alat pertahanan diri dan berpegangan pada tumbuhan air. Itulah fungsi dari ekor. Oke, thank you. Sebentar sayang, nanti dulu ya, nanti gantian ya. Coba Sharon yang ulangin apa fungsi ekor pada kuda laut? Sharon yang. Sherin yang. Yes, Miss. Fungsi ekor pada hewan kuda laut. Ekor untuk alat pertahanan diri dan pegangan pada tumbuhan air. Ya, terima kasih ya, Sherin yang. Alat untuk pertahanan diri dan berpegangan pada tumbuhan air. Selanjutnya selain kuda laut, ada lagi nih hewan yang hidup di air. Suka makan belut? Ada yang nggak suka? Ada yang suka? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Oke, pernah makan belut yang di kelas? Kalau yang di rumah bagaimana yang di rumah? Suka makan belut nggak yang di rumah? Nggak juga. Oh, oke lah. Karena ada banyak yang suka makan belut ya. Ini mengandung banyak sekali proteinnya, sangat baik ya untuk pertumbuhan kita juga. Mengandung banyak
protein hewani ya. Nah, hewan belut ini bentuknya mirip apa? Mirip ular, tapi dia bukan ular, dia sejenis ikan, namanya ikan belut ya. Bentuknya saja seperti ular, karena bertali ya, panjang ya. Jadi bukan ular loh, dia ikan. Nah, ikan pasti mempunyai apa? Sirip. Mana siripnya, Nak? Coba Isabel tunjuk, Isabel. Mana sirip dari hewan belut? Sirip hewan belut. Sirip dari hewan belut yang mana? Ini Nak, yang coba lihat yang bagian atas. Coba lihat yang bagian atas ini adalah sirip. Ini ekor sayang. Ekor. Ini siripnya. Ya. Ini adalah sirip ikan belut ya. Belut merupakan jenis apa? Ikan, bukan ular. Bentuknya mirip ular. Itu saja yang mau disampaikan ya. Jadi, sekian dulu deh dari Miss Mira. Sampai ketemu besok. Pelajaran insekta ya. Serangga. Selamat pagi semuanya. Kelas 4. Terima kasih.